Oke. Selamat datang teman-teman PFI. Waduh, wajah-wajahnya cerah sekali nih ya. Habis berbuka ini tampaknya ya kan. Sama berharap dapat voucher kayaknya ini ya kan. Selamat datang teman-teman PFI sekalian, baik yang PFI maupun non-PFI. Selamat bergabung di dalam diskusi membangun optimisme melalui fotojurnalistik bersama para pembicara kita yang handal-handal, yaitu ada Bang Oscar, yang biasa disebut dengan BO. Mana itu orangnya? Bang Oscar. Terus ada Bang Arbain. Boleh lambai-lambai tangannya Bang Arbain. Biasanya disebut dengan BA, ya. Kita sebut aja semua sekarang ya kan. Kemudian ada juga Pak Sekjen PFI kita, yaitu Bang Eca. Bisa juga sekarang kita sebut BE sekarang. Oke, terima kasih teman-teman setelah bergabung dengan diskusi kita yang sejatinya itu dipersembahkan oleh PFI dan XL Aksiata, didukung oleh Bank Syariah Mandiri, Sinarmas, dan anekafoto.com. Terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangan secara virtual ya. Oke, seperti kita tahu ya, pandemi sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan, hampir 2 bulan lebih ya, kira-kira. Terus PFI juga sudah melakukan 2 diskusi terdahulu. Yang pertama mungkin tentang tata cara peliputan, kemudian bagaimana harus bersikap di dalam peliputan. Dan kita juga sudah memasuki tahap peliputan yang mungkin lebih mendalam lagi ya di dalam pandemi ini. Dari Bang Oscar, kita akan membahas tentang bagaimana sih membangun optimisme melalui fotojurnalistik sebenarnya, ya kan? Karena terus terang keadaan yang kita hadapi sekarang sama sekali tidak optimis ya nggak. Kebijakan selalu berubah dari pemerintah, kemudian ada juga yang kena PHK mungkin dan seterusnya. Banyak permasalahan setelah ini. Nah, Bang Oscar kira-kira bagaimana sih ini peran fotojurnalistik, masih ada perannya nggak dalam membangun optimisme melalui apa yang bisa kita lakukan sebagai fotojurnalisme? Monggo Bang Oscar. Boleh di-open dulu? Ya. Silakan Bang Oscar. Oke teman-teman, gue akan coba membicarakan tentang bagaimana sih sebetulnya fungsi dari fotografi jurnalistik dalam tiarapnya profesi kita ini. Jadi kita tahu bahwa tidak dalam pandemi seperti yang sekarang, yang kita tahu bahwa musuh kita nggak kelihatan. Bahkan dalam pandemi yang lain, katakan bencana alam, kejadian-kejadian luar biasa, seluruhnya itu biasanya membutuhkan gambar. Ya, inilah tugas kita, para fotojurnalis dalam segala keterbatasannya harus menjalankan tugasnya. Nanti teman-teman yang pembicara lain juga akan lebih menjelaskan bagaimana sebetulnya sih kondisi ini. Nah, saya coba munculin ini pertama ya, slide pertama sebagai gambaran saja tentang kondisi terkini, ya, kondisi terkini dari ini kita lihat dunia, ya, di sebelah kiri teman-teman itu yang update hari ini, gitu ya, jumlahnya yang terpapar 4 jutaan, di Indonesia 13.000 sekian. Nah, kita tahu bahwa angka terus meningkat, ya. Ini adalah satu gambaran kecil. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ini suasana awal-awal tanda petik lockdown Jakarta, gitu ya. Sebelum diumumkan ada persiapan-persiapan. Nah, kita mulai ngelihat bahwa
apa yang kita pikirin dengan apa yang bisa kita tampilkan dengan gambar, sesederhana apapun dia akan membuat sebuah dampak sebetulnya. Nah, keinginan seperti ini sebetulnya yang kita ingin sampaikan melalui fotografi jurnalistik. Kita lihat gambar berikutnya, dibuat oleh rupa tanda petik misterius ya. Ini kebetulan dibuat pada tahun 2002 di jembatan Waterloo di Inggris ya. Kita lihat di situ Girl with a Balloon dari Banksy yang kemudian menginspirasi, dan pada saat 2002 juga SARS juga berawal di Cina. Ya, jadi kita bisa lihat perkembangan-perkembangan itu berlangsung dengan secara insidental, dan ini menginspirasi juga seniman nasional kita, Hari Pras, gambarnya seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada inspirasi. Nah, bentuk-bentuk seperti ini adalah satu bentuk visual yang dibutuhkan untuk menggambarkan secara keseluruhan dari cerita ini. Dan kita tahu bahwa Didi Kempot sendiri adalah troubadour, seniman jalanan yang kemudian pada masa tuanya itu meraih popularitas puncaknya dan wafat. Jadi ini ada drama sendiri tentang bagaimana perjalanan yang bisa kita lihat dari kisah-kisah visual itu. Sebelum wafat, Didi Kempot dalam senyap gitu berhasil mengumpulkan donasi untuk pandemi yang kita bicarakan. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Ini kebetulan saya juga ngambil di Pangandaran ya, waktu ada tsunami di sana. Sebelum kita melihat gambar, kita hanya mencoba meraih persepsi. Nah, kira-kira ini ada di salah satu kafe di pinggiran, kita bisa melihat di sana ada suasana yang damai gitu ya, tapi di depannya gambar yang kontras. Tidak perlu kita menghadirkan orang di sana, tapi tanggal di sana sudah memperlihatkan waktu kejadian, dan sebetulnya ini yang dibutuhkan dalam sebuah sisi lain dari berita-berita lempang atau foto-foto berita spot. Jadi gambar-gambar bisa juga ditampilkan seperti ini. Ini di Aceh, tsunami waktu itu. Nah, saya tidak memperlihatkan orang, kita mencoba bahwa optimisme kan bisa muncul dari arah si pengendara mobil untuk menerobos di celah-celah yang seolah-olah muskil atau mustahil. Ya. Ini jejak-jejak kendaraan ketika untuk pertama kali lumpur-lumpur di latar belakangnya itu perumahan di Lapindo. Kita bisa melihat. Jadi gambar sebetulnya dalam pengertian optimistik itu juga bisa dipancing dari pengertian-pengertian yang kontemplatif. Gitu. Nah, ini gambar terakhir di gempa Jogja. Kita ngelihat di sini orang tetap melakukan seolah-olah ada tangga yang menuju ke atas di latar belakang gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencoba melihat bahwa di sisi-sisi kita sebagai seorang pewarta foto, kita juga mungkin bisa menampilkan satu kisah lain yang dimunculkan dari apa yang kita rasakan sebagai fotografer dari sisi pendekatan feature atau foto-foto yang mungkin bisa dianggap sebagai kontemplatif. Nah, akhirnya kita juga melihat seniman Perancis ya, berupa Perancis fotografer merancang sebuah optimistik yang terinspirasi juga dari film, dari keadaan-keadaan sebelumnya. Dia membuat zebra cross di sana di mana ada orang mengintip, dipotret sendiri oleh dia, lalu kita lihat ada seorang sedang melintas. Nah, ini dibuat khusus oleh yang diterbitkan oleh majalah Time. Majalah Time menggabungkan dua edisi sekaligus pada tanggal 27 April itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini gabungan di antara bentuk-bentuk visual untuk mendorong optimisme. Mungkin teman-teman nanti bisa ngoprek-ngoprek sendiri untuk bisa melihat bagaimana the making of karya yang menjadi cover dari majalah Time kemarin. Nah, lalu kita melihat di sini
bagaimana dunia online ya, dunia maya juga kita ngelihat di sini ada Damien Barr ya. Ini seorang mantan jurnalis di BBC. Lalu di bawahnya itu seorang essayist yang menulis untuk Wall Street. Itu gabungan di antara dua itu hari ini beredar di gadget kita ya, gambarnya seperti ini. Digabung gitu ya. Jadi semua orang mencoba dengan kreativitasnya untuk menyampaikan pesan. Dan pesan itu tentu akan lebih kena dengan gambar. Nah, tugas kita nih, nanti juga di sini ada Eca yang akan ngomongin bagaimana sih sebagai sebuah organisasi kita harus bisa menerobos ini. Teman-teman mungkin dengan segala keterbatasannya, misalnya teman-teman di koran-koran nasional mengharuskan para fotografernya menggunakan peralatan-peralatan pelindung yang maksimal untuk melakukan liputan. Tujuannya adalah kita para fotojurnalis itu perlu melakukan sebuah tugas langsung dari garis depan. Garda depan itu adalah kita. Kita adalah saksi atau mata untuk dunia. Nah, karenanya mari kita bangun optimisme itu dari gambar-gambar yang kita arahkan. Karena musuh yang tidak kelihatan itu harus ditampakkan dengan tafsir-tafsir dalam gambar. Sekarang PFI sudah masuk ke tahap ketiga untuk menjelaskan kira-kira celah atau harapan kecil itu bisa nggak sih kita terobos. Nah, kira-kira seperti itu pengantar yang gue sampaikan untuk ditanggapi teman-teman. Terima kasih. Oke, Cak. Ocak masih mute. Oh, sorry. Halo, Bang Oscar. Ya. Oca. Ya. Sekalian gue Oca, bentar. Sekalian gue nyampein selamat buat Willy ya. Kemarin sebagai tim Reuters berhasil meraih Pulitzer. Oke. Cool. Selamat Willy. Cool banget Willy. Bang Oscar, ya. Dari paparan Bang Oscar tadi ada yang menarik ya. Maksudnya boleh kan ya kita tahu dia seniman Perancis ternama ya. Bagaimana dia merespon kondisi pandemik sekarang dan membawanya ke arah yang harapan gitu loh, Bang. Bang Os. Dendi lo Bang Oscar. Suara lu kok putus-putus ya? Bang Oscar. Boleh dijelasin lagi nggak tuh yang si GR tadi tuh Bang? Dia kan punya background sendiri tuh. Membawa ke respon seninya untuk kita lebih ke harapan gitu loh Bang. Iya. Jadi kalau kita ngelihat GR ya, dia ini kan adalah seorang perupa sebetulnya. Ada yang menyebut dia street art dan sebagainya, tapi basic dia adalah fotografer. Nah, GR mendapat sebuah assignment dari majalah Time untuk memunculkan gambar seperti ini yang kita lihat sekarang. Nah, dia membuat gambar zebra cross itu menjadi sebuah. Jadi kalau kita ngelihat dari gedung-gedung, orang berangkatlah, keluarlah, atau lockdown Anda. Itu harus kita ngelihat dengan optimistik. Gitu. Nah, ini basic yang dia buat dalam waktu yang cepat dirancang sedemikian rupa untuk bisa dimunculkan sebagai perwakilan dari di mana kita akan melintas. Sementara kita tahu bahwa lockdown itu berlangsung di seluruh katakan di seluruh belahan dunia lah ya. Yang kita lihat di mana perlu di sini tugas visual untuk membawa ketimbang lo hanya mikirin doang persepsi yang muncul di kepala kita.
itu barangkali sebabnya hoax bisa masuk, menyelusup ke dalam, merampas perhatian kita untuk semakin bimbang. Makin bimbang, makin nggak ada jalan untuk menembus apa yang dimaksud dengan bagaimana kita bisa menerobos ke dalam celah-celah harapan itu. Oke, berarti sekarang jadi tugasnya teman-teman fotografer nih Bang ya. Maksudnya Iya, betul. dari kalangan seniman sudah bisa merespon kondisi pandemik, kemudian berusaha membawanya ke arah yang lebih baik ya, kondisi kita gitu secara psikologis ya kan. Iya. Kemudian seniman begitu. Nah, sekarang tugasnya dari fotojurnalistik ini, teman-teman fotojurnalis yang di lapangan, yang sekarang menjadi garda depan, bersama-sama dengan para tim medis ya, untuk memvisualkan apa yang tadi tidak tampak itu tadi ya Bang ya. Iya, betul. Berat loh PR-nya Bang Oscar ini loh. Oh, berat, Susah. berat. Tapi sejauh ini memang kita adalah mata dunia kan. Paling nggak orang bisa ngelihat gitu. Makanya gue tadi tampilin kira-kira data di kiri dan kanan internasional dan Indonesia tentang pandemi ini. Kalau grafiknya meningkat, harus ada gambarnya dong, gitu kan? Tapi di samping itu kan optimisme juga harus bisa terbentuk dari gambar yang kita buat. Tapi sejauh ini memang belum ada Bang dari karya-karya yang sudah beredar dari teman-teman media yang menggambarkan optimisme itu. Ada nggak sih sebenarnya Bang? Kalau kita ngelihat sekarang ya, ini kan ada foto bisa dilihat dari dua jenis. Tadi Arbain juga udah dalam persiapan kita udah mulai ngomongin di antara gambar bergerak dan gambar diam. Gambar diam alias fotografi itu sangat memungkinkan orang untuk mengambil waktu memikirkan apa sih yang ada di balik dalam suasana seperti sekarang. Nah, ini yang gue maksud bahwa gambar-gambar yang dirancang itu tentu juga dalam pengertian kita sekarang masuk ke dalam tahap, katakan ya, tahap yang diharapkan adalah tahap terakhir menuju celah keluar dari pandemi ini adalah gambar-gambar yang positif. Kita bisa ngelihat, misalnya nih, tadi makanya gue kasih lihat sedikit gambar-gambar yang katakan gue ambil dari beberapa bencana yang ada gitu. Itu kan gambar-gambar bisa ada dua tuh. Satu yang memunculkan pesimis atau rasa ketakutan. Sementara kan kalau kita ngelihat foto-foto pandemi ini, itu kan memunculkan gambar masker di rumah sakit dan sebagainya. Gambar yang optimis seperti apa yang bisa kita dapatkan dari adegan itu, ya kan? Nah, jadi harus bisa ada cara lain. Misalnya kejadian tertentu, para fotografer menitipkan kepada petugas medis untuk memotret, atau majalah Time meminta seorang perupa fotografer untuk membuat cover tentang cerita Finding the Hope itu. Nah, itu yang gue maksud. Oke, berarti masih banyak cara lain ya Bang ya untuk menyampaikan optimisme lewat visual ya? Iya. Dan itu yang menurut gue penting. Jadi PR kita lah gitu. Oke. Karena ini pandemik ini diprediksi masih lama ya teman-teman. Jadi jadi PR kita bersama sepertinya untuk menciptakan gambar-gambar yang juga memunculkan optimisme di masyarakat ya. Setelah ini sebenarnya akan ada paparan dari Bang Arbain tentang bagaimana sebenarnya posisi fotografi di saat kita pandemik ini. Tapi sebelum kita masuk ke paparannya Bang Arbain, kita udah kayak acara TV-TV ini kan. Ada pesan sponsor dulu yang mau lewat ya kan. Silakan loh, Monggo, Mas monggo. Panitia PFI.
memberikan donasinya. Terima kasih Excel Aksiata atas akses internet gratis yang memudahkan kami untuk tetap belajar di rumah. Terima kasih banyak kepada Excel Aksiata yang sudah memberikan akses internet gratis ke e-learning. Terima kasih Excel. Terima kasih. Sorry. Ya, thank you ya teman-teman PFI sekilat infonya. Sebelum kita masuk ke Bang Arbain ya. Sebelum kita masuk ke Bang Arbain nih, jadi memang kondisi bencana kita sudah melewati berbagai zaman dengan kondisi bencana, kondisi pandemi yang membuat kira-kira posisi fotografer atau fotojurnalis itu kesulitan untuk melaporkan atau mengambil gambar ya Bang ya. Nah dari Bang Arbain sendiri nih gimana nih Bang, apalagi posisinya fotojurnalistik ini di pelaporan atau reportase yang seperti sekarang ini, bagaimana posisinya, kemudian apa yang boleh di-sharing lah ininya pengalaman-pengalaman Bang Arbain. Pertama, saya mau menekankan bahwa jurnalistik itu bukannya harus netral ya. Netral itu membosankan. Baik di kampanye atau berita apapun, jadi jurnalis itu jangan netral. Netral itu suatu kondisi yang tidak menarik. Jadi kasarnya gini, ada yang anti PSBB, ada yang pro PSBB. Seorang jurnalis bukannya dua-duanya dikeluarin, yang anti gini, yang begini, orang suruh menilai sendiri. Itu bukan kerja jurnalis. Kerja jurnalis adalah enlightenment, memberikan pemahaman, penerangan, dan pedoman. Pedoman. Untuk kasus yang COVID ini, tadi kan topik diskusi ini adalah optimisme. Sebenarnya kalau optimisme untuk hal ini saja, seperti yang gambar Oscar tadi, terlalu kecil. Terlalu kecil, karena apa? Semua orang ngalamin yang sama. Jadi nggak usah jurnalis. Pedagang kain, tukang sate pun semuanya kena ya. Untuk bisa bertahan atau bisa berperan itu semuanya kena. Jadi kalau saya bilang bahwa kalau kita ngomongin optimisme di tengah pandemi, jurnalistik foto itu banyak sekali tantangan yang lebih besar dan bisa membuat kita lebih pesimis. Kita mulai tahun 1990 aja. Tahun 1990 itu perang Teluk 1, itu CNN siaran langsung. Anda bayangin perang aja siaran langsung. Bagaimana TV sudah merampas banyak hal dengan video yang bergerak, suasana penembakan ke kota ini, kota itu, siaran langsung. Waktu itu saya di Kompas, foto dan tulis semua rapat. Apakah kita masih bisa berperan kalau TV aja perang pun siaran langsung itu. Waktu itu kesimpulannya adalah, waktu itu tahun 1990 adalah kita optimis. Karena orang tidak mungkin bawa TV ke kamar kecil, atau orang nggak mungkin bawa TV sambil naik kereta atau nonton naik kereta api. Koran masih akan eksis, foto masih eksis juga. Oke, sementara masalah selesai. Tapi 2010, pada waktu iPad keluar, tab-tab keluar, tantangan bahwa semua akan dirampas oleh video dari tab. Tapi itu juga bukan masalah, karena ternyata foto pun masih bisa masuk ke berita-berita daring ya. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana jurnalis itu bisa masuk dalam hal-hal seperti ini, pandemi seperti ini. Oke lah, nggak usah pandemi COVID seperti sekarang ini. Dalam banyak hal, jurnalis harus mengambil sisi. Kalau boleh saya lihat barusan ini, saya barusan ya, ini adik Berry, teman kita. Adik Berry, dia posting di FB-nya, dia hari ini motret pemakaman, dia pakai APD komplit. Ini foto yang menurut saya belum pernah kita lihat sebelumnya rasanya ya. Seorang jurnalis bekerja pakai APD lengkap di Indonesia. Anda lihat ini adik Berry di FB-nya barusan saya ambil. Dia menceritakan dia memotret pemakaman seorang yang meninggal karena COVID. Ya, ini barusan, ini baru hari ini dia posting foto ini. Oke, artinya adik Berry ini mengambil risiko. Oke lah, dia pakai APD, tetapi menurut dia, saya belum melihat foto hasilnya seperti apa ya, tapi artinya bahwa seorang jurnalis itu dia harus mengambil take side,
bahwa dia berbahaya, tapi dia punya tugas adalah memberikan informasi yang benar kepada umum, walaupun itu ada tantangan, risiko bagi dirinya sendiri. Saya punya banyak contoh. Contoh foto ini. Ini tambang emas liar di Ambon ya. Tugas seorang jurnalis bukannya bertanya kepada orang yang melaporkan ada tambang emas, terus ada yang membantah. Bukan. Seorang fotojurnalis bukannya mengadukan yang bilang ada dan bilang tidak, lalu diadukan, selesai. Bukan. Seorang jurnalis adalah harus memberitahu benar ada atau tidak dan kayak apa. Ini cerita yang menarik. Pak Herin, wartawan Kompas, itu dia nekat motret tambang ini dan dia risiko terbunuh. Dia sampai kami larikan ke Makassar beberapa bulan ya dari Ambon. Ini contoh pertama. Ini contoh simpel. Benar nggak botol-botol sisa rumah sakit itu dijual lagi, tidak dihancurkan? Pasti Kurnia waktu itu ambil risiko bahwa dia mungkin ketemu dengan mafia-mafia yang akan membahayakan jiwa dia. Dia tetap memotret dan terbukti dia dicari beberapa orang di kantor sampai dia harus mengumpet bersembunyi dari kantornya ya. Ini contoh-contoh bahwa botol-botol infus bekas itu diperjualbelikan lagi, dicuci lagi, mungkin diisi lagi mungkin ya. Ini berita Lasti Kurnia tahun 2003. Ya, artinya ada yang melaporkan bahwa botol bekas rumah sakit itu dijual lagi. Ada yang bilang membantah. Nah, jurnalis bukan mengadukan dua itu, cari faktanya. Termasuk seperti adik Berry tadi, dia COVID itu dimakamkan seperti apa sih? Dia ada risiko kalau orang bahwa dia meliput COVID itu dia akan terpapar juga, tapi dia ambil risiko itu. Walaupun dia pakai kantornya melengkapi dia dengan lengkap ya. Tetapi seperti di Kompas wartawannya juga dianjurkan tidak berkeliaran di lapangan. Terus terang seminggu yang lalu saya main ke kantor Kompas, itu bahkan layout pun kerjanya online dari rumah ya, event layout ya, bukan udah nggak kerja di kantor lagi. Bangku itu semuanya kosong kerja di rumah. Tetapi fotografer nggak bisa kerja dari rumah gitu loh. Fotografer itu, reporter masih mungkin dia cari info dengan masih mungkin ya, bukan saya ngomong semua reporter begitu. Tapi fotografer nggak bisa, dia harus langsung motor dari TV itu nggak mungkin, ya kan? Motor TV, motor dari radio juga nggak mungkin. Jadi ini yang mau saya angkat bahwa optimisme itu apa? Optimisme adalah bahwa kita tuh fotografi itu masih dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang tepat dan benar. Nah, pertanyaan adalah info seperti apa yang harus kita berikan. Kalau ngomong optimisme, sebagai kita ngomong kita keluarkan foto-foto yang arahnya positif. Ingat, netral itu tidak bagus ya. Kita harus berpihak. Kita berpihak pada memberikan rasa aman, rasa nyaman pada masyarakat. Jangan netral. Wah, ini faktanya buruk. Nggak harus begitu juga ya. Saya belakangan itu garis direkam adalah seperti dalam kampanye, jangan netral. Kita harus menunjukkan keberpihakan seberapa persen pun. Dalam liputan COVID juga, kita harus berpihak. Berpihak kita menunjukkan bahwa kita tuh menuju sesuatu yang benar. Kita menuju sesuatu yang makin baik. Pemakamannya dengan prosedur yang benar. Penanganan korban-korban tampak benar. Semua benar. Bukan dikit-dikit pamer foto orang melanggar PSBB rame segala. Itu saya kira memang fakta. Tetapi itu bukan cara pemberitaan yang baik ya, yang mengarah. Karena bagaimana juga jurnalis itu tidak hanya news, tapi juga hope ya, memberikan supaya kita tenang. Kalau cuma info aja di mana-mana juga ada, ya. Tapi info yang bermutu itu yang sekarang terutama dibutuhkan orang di tengah banyak info yang tidak jelas. Ada yang ngomong gini, terang aja sekarang koran-koran mulai mati. Karena apa? Mereka jualan informasi di tengah informasi gratis di mana-mana, gitu kan? Koran akan mati karena infonya harus bayar, sementara info gratis ada di mana-mana. Nah, itu logikanya sama dengan air kemasan aja. Air itu di mana-mana ada. Kalau mau kita minum dari keran, kita minum dari ke rumah penduduk minta minum kita dapat. Tetapi air kemasan yang di botol mahal pun ternyata dicari orang. Nah, menurut saya berita optimis adalah berita seperti air kemasan itu. Orang yakin bersih, orang merasa nyaman, orang merasa bergengsi menggenggamnya. Itu yang menurut saya yang harus jadi berita yang benar sekarang seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin optimisme di tengah corona, ya jurnalis yang benar saya kira harus memberikan berita-berita yang arahnya membuat kita lega, walaupun kita nggak tahu berakhirnya kapan. Tapi setidaknya kalau kita melihat suatu hope, suatu pemberitaan yang positif bahwa pemakaman benar, orang-orang ditangani dengan baik, dibatasi yang sakit dirawat, saya kira itu semuanya akan membuat kita makin baik. Saya kira begitu dulu. Oke, Bang. Nah,
Jadi kan ada dua hal nih, Bang Arbain. Berarti ada tugas jurnalis menyampaikan kejujuran gitu ya. Jujur tapi tidak harus netral ya. Kita Ya, mengarah ke sesuatu. Netral itu kondisi nol itu sangat tidak menarik ya. betul. Kondisi minus jelek, kondisi plus juga berlebihan juga jelek. Tapi kita ambil kondisi di mana orang itu mendapatkan yang benar, tetapi juga mendapatkan hope lah. Yang penting adalah perasaan positif. Perasaan positif. Oke, berarti ada ini nggak Bang, apa namanya, prediksi-prediksi, cerita-cerita apa sih, apa yang kira-kira menimbulkan harapan gitu? Ya liputan-liputan yang seperti Beri tadi, bahwa penanganan pemakaman dengan benar, terus semua dihandle dengan safety, dengan aman. Jadi orang akan merasa wah ya ini kita akan menuju virusnya akan segera punah lah, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini berarti itu dari Bang Arbain ya. Jadi teman-teman boleh mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan loh dari sekarang, karena akan ada hadiah bergengsi dari PFI, yaitu 6 buah mobil Ferrari yang nggak bisa dipakai kemana-mana juga. Nggak, ada 6 buah voucher yang disiapkan dari teman-teman PFI. Jadi monggo silakan diinikan pertanyaan-pertanyaannya, disiapkan dulu, nanti disampaikan via chat atau gimana ini Gali? Mau via chat sama raise hand ya biasanya? Bisa lewat chat juga nggak apa-apa. Oh iya, via chat atau raise hand. Sorry, tadi aku gambarku muncul di layar ya tadi, foto yang aku tampilkan. Muncul Bang, muncul di layar. Nah, kalau misalnya dari Bang Oscar kita dapat PR untuk memvisualkan hal-hal yang tidak tampak, tapi juga dengan pesan optimis. Kemudian dari Bang Arbain, tetap optimis dan tetap jujur. Nah, kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh Pewarta Foto Indonesia sampai saat ini? Akan disampaikan oleh Bang BE ya, Bang Eca? Bang Eca? Halo, ya. Nah, Yes, Kakak Ocha. monggo nih Bang Eca. Jadi teman-teman PFI ini progresnya sampai sejauh mana, apa yang telah dilakukan, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh pengurus terhadap anggota-anggotanya. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bergabung bersama PFI pada bagian akhir trilogi diskusi ini yang diselenggarakan selama masa COVID-19. Dari PFI mungkin saya nggak akan terlalu panjang atau singkat aja, karena teknis foto dan lain-lain tadi sudah dibahas sama Bang Oscar sama Bang Arbain juga. Mungkin saya akan lebih fokus untuk membahas mengenai optimisme itu sendiri melalui sudut pandang kelembagaan, organisasinya Pewarta Foto Indonesia, dan juga sedikit saya akan bahas dari sisi industri medianya yang beririsan langsung dengan teman-teman pewarta foto. Oke, coba saya share screen. Oke. Ini PFI sendiri sekarang sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan sebagai sebuah perkumpulan yang memayungi jurnalis foto di Indonesia. Sekarang anggota PFI sudah lebih dari 500 pewarta foto dari Aceh sampai Papua. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Maret kalau nggak salah, PFI juga sudah dapat SK dari Dewan Pers sebagai organisasi yang terverifikasi. Artinya PFI sudah resmi menjadi konstituen Dewan Pers sekarang. Konstituen yang paling terakhir nomor 8, bersama AJI, PWI, IJTI, dan 4 asosiasi pers lainnya. Nanti akan kami publish infonya dalam waktu dekat. Oke, masuk ke topik. Sekarang ini di masa-masa pandemi, kita tahu banyak sekali tempat-tempat usaha yang sorry, sini kok bisa ya. Bentar.
Halo? 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 Iya, ya dengar. Oke. Oke, ini sekarang di masa-masa pandemi kita tahu sekali banyak tempat-tempat usaha yang mengalami kesusahan untuk menjalankan roda industrinya secara normal, secara stabil, alih-alih bisa buat bayar gaji karyawan, mikir THR aja mungkin sekarang sudah ada perusahaan yang sudah kesusahan. Saya mau coba ambil contoh survei yang dilakukan sama Serikat Perusahaan Pers. Ini juga salah satu konstituen Dewan Pers mengenai wajah perusahaan pers cetak di masa pandemi COVID-19 ini. Survei ini dirilis 3 Mei yang lalu, mengambil sampel dari 44 perusahaan pers dari Aceh sampai Papua juga. Terus di sini kita bisa temukan angka yang cukup mengejutkan kalau hampir 80% perusahaan pers mendapatkan tekanan bisnis akibat pandemi ini. Tekanannya macam-macam, salah tiganya ini ada saya cantumkan di sini. Mencakup penurunan iklan, terus ada juga sirkulasinya turun dan berkurangnya aktivitas off-print yang biasa mereka programkan bersama klien seperti seminar, pelatihan, kayak gitulah. Nah, sedangkan dari angka 80% ini, 71% omsetnya turun lebih dari 40% dibandingkan periode yang sama. Jadi tahun 2019, periode Februari, Maret, April, 71% perusahaan ini dapat istilahnya dapat untung 100%, tapi pada masa yang sama di tahun 2020 ini mereka cuma untung nggak lebih dari 50%, dan itu artinya hampir cuma mendapatkan keuntungan setengah aja. Oke, lebih konkret lagi, kemarin saya juga tim teman-teman PFI juga melakukan survei kecil-kecilan ke teman-teman yang fotografer berdasarkan pengakuan dari teman-teman pewarta foto yang kini masih bertugas di lapangan selama masa pandemik ini. Ini di Jakarta, sudah ada perusahaan pers yang merumahkan karyawannya alias sudah nggak digaji atau unpaid leave gitu ya. Kemudian ada juga pewarta foto yang sekarang ini 1 hari masuk, 1 hari libur. Tapi gajinya juga dibayarkan berdasarkan jumlah hari yang masuk. Jadi misal dalam 1 bulan 30 hari, pewarta foto ini masuk cuma 15 hari. Tapi kebijakan kantornya juga memutuskan kalau gajinya juga dipotong setengah, jadi cukup efek pandemik ini memang cukup terasa untuk perusahaan-perusahaan pers. Dan sudah hampir berjalan sekitar 2 bulan. Yang lebih mengejutkan lagi ada juga pengakuan dari salah satu teman jurnalis foto dari perusahaan besar, koran besar di Jakarta, gajinya ternyata sudah mulai dipotong 10%, dan itu fakta-fakta yang kita lihat di lapangan cukup mengejutkan. Oke, saya share beberapa foto dari Instagramnya PFI. Sekarang ini PFI bersama Dewan Pers dan konstituen lainnya sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas dampak dari pandemik ini, termasuk dampak untuk perusahaan pers dan juga karyawan, Singaputra, pusaka, jurnalis lepas yang lainnya juga ya. Ada beberapa stimulus yang sudah kita formulasikan supaya roda bisnis perusahaan pers ini tetap berjalan. Walaupun mungkin nggak akan bisa lari kenceng, tapi paling nggak bisa berjalan pelan-pelan dan tetap bisa menghidupi karyawannya. Sorry, ya. Eca, lo share screen ya? Iya. Ini dari tadi gambarnya nggak keluar nih. Oh gitu ya? Nggak keluar ya? Coba ya. Gitu nggak keluar. Nah, ini keluar. Coba keluar. Oke. Oh. Ini sebentar. Gini aja kali ya, bisa ya, kelihatan ya? Bisa. Dari awal ini tadi kelihatan nggak yang ini? Belum. Oke, ini jadi ini saya share tadi ya. Ini tadi harusnya grafisnya seperti ini tentang 80% perusahaan yang sekarang kurang merasakan dampak pandemik ini. Terus ada macam-macam tekanannya seperti penurunan jumlah
iklan, terus sirkulasi sama aktivitas off print. Jadi memang sangat terasa sekali untuk teman-teman dan perusahaan pers. Langsung aja lanjut tadi beberapa poin PFI sudah mendesak ke pemerintah melalui surat. Jadi kita sudah mengirimkan poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan sama pemerintah supaya bisa membantu jurnalis foto, baik itu yang staff, jurnalis foto lepas, atau para pekerja sektor media lainnya yang terdampak akibat COVID ini. Kemudian juga ada poin-poin lain seperti teman-teman wartawan yang terkena PHK, yang terkena pemotongan gaji, kemudian ada jurnalis lepas yang nggak bisa berkarya dan nggak bisa memperoleh penghasilan. Itu wajib mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Coba ini foto-foto dari Instagramnya PFI. Sebagai warga negara seperti warga negara lain, PFI juga berupaya buat supaya teman-teman ini dan juga perusahaan medianya mendapatkan hak bantuan. Terus juga kami meyakini kalau perusahaannya sehat, karyawannya juga pasti akan sehat dan sejahtera. Jadi poin-poinnya salah satunya seperti kalau koran, poin-poin yang kami usulkan adalah salah satunya meminta subsidi pembelian kertas 10% gitulah kira-kira. Dan alhamdulillah ini juga sudah dibahas bersama-sama organisasi profesi kewartawanan lainnya, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis TV, terus Persatuan Wartawan Indonesia, dan sudah masuk juga ke meja pemerintah. Semoga dalam waktu dalam waktu dekat ada keputusan dan bisa realisasi ya. Terus ya itu. Kita juga minta tolong buat teman-teman yang belum mendaftar sebagai anggota PFI bisa mendaftar segera. Misal kemarin yang dibahas juga semoga nggak ada ya. Kalau ada misal pewarta foto yang terinfeksi COVID, kita bisa support itu 100%. Jadi seperti bantuan dari pemerintah atau bantuan dari PFI sendiri. Sebelumnya juga sudah kita ada support seperti nggak cuma masalah COVID ini, seperti advokasi atau kasus-kasus hukum, dan juga beberapa kayak kemarin ada peristiwa pencekikan wartawan foto media Indonesia juga di Serpong. Jadi jangan khawatir, pendampingan seperti ini pasti akan kami kawal terus sampai selesai. Jadi harus tetap optimis, teman-teman. Selama masa pandemik ini, PFI juga sudah 2 kali mendistribusikan bantuan ke teman-teman pewarta foto. Yang pertama 20 Maret kemarin kami memberikan 1.000 masker dan 500 hand sanitizer untuk teman-teman jurnalis foto di Jakarta. Terus habis itu 12 April kemarin kami juga ngirim masker, hand sanitizer sama vitamin ke 17 kota cabang di seluruh Indonesia. Dan insya Allah minggu depan kami akan mendistribusikan alat pelindung diri, baju hazmat, sama masker medis, karena kami lihat masih banyak teman-teman pewarta foto yang masih bertugas di tempat-tempat yang rentan terjangkit virus ya, seperti rumah sakit ataupun tempat pemakaman. Jadi ini juga sebagai bentuk solidaritas PFI untuk meyakinkan teman-teman kalau organisasi ini support 100% gitu. Terus perlu kita yakini sekali lah pokoknya kalau industri media ini terutama karya foto jurnalistik nggak akan jalan di tempat atau berhenti total, itu kayaknya nggak mungkin. Dan momen-momen sekarang ini adalah tugas teman-teman jurnalis foto untuk memberikan foto-foto, gambar-gambar yang bisa membangun optimisme untuk para penikmat fotonya. PFI juga sudah mengeluarkan himbauan-himbauan kepada teman-teman foto terkait pandemik ini. Sekali lagi kami dari PFI menghimbau teman-teman pewarta untuk sebisa mungkin menampilkan gambar-gambar yang membangun semangat dan tetap pada track jurnalisme positif ya. Karena kita tahu foto jurnalistik bisa menjadi salah satu medium komunikasi yang bisa menyampaikan pesan kepada pembacanya. Saya share sedikit tentang salah satu publikasi koran di Perancis, nama korannya Liberation. Kelihatan ya. Di sini terlihat semua halamannya dipublish tanpa ada satupun foto. Jadi ada semua dari halaman 1 sampai halaman terakhirnya nggak ada satupun foto jurnalistik yang dipasang, termasuk foto headshot dari narasumber ataupun dari wartawannya, nggak ada yang dipasang sama sekali. Ini tetap ada iklan sedikit, tapi spot-spot untuk foto tetap dihilangkan.
Nah, ini salah satu bentuk perlawanan dari koran Liberation ini sebagai bagian protes. Jadi mereka protes karena beberapa teman-teman fotografer, jurnalis di kota Paris itu ada yang di layoff, ada yang banyak yang di PHK, termasuk teman-teman dari departemen foto, nggak jurnalis foto aja. Ini juga sebagai bentuk kampanye kalau foto jurnalistik ini bisa mendeliver pesan dengan sangat pas, kena ke orangnya, terus ya memang foto jurnalistik ini penting, jadi salah satu medium yang sangat pas untuk menyampaikan pesan. Nah, di halaman terakhirnya, di halaman 31 ada insert foto-foto yang harus ditampilkan, tapi mereka tampilin kecil-kecil. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pentingnya karya foto jurnalistik dalam sebuah penerbitan ya, baik itu online ataupun offline. Jadi pasti akan sangat susah sekali untuk deliver pesan kalau cuma korannya itu tulisan aja tanpa ada foto. Oke, saya kira gitu aja. Nanti bisa kita elaborasi lagi lewat tanya jawab. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih Mas Eca atas paparannya. Menjalankan PFI yang lebih amanah. Ya, lebih amanah. Jadi gitu teman-teman ya, kalau misalnya mau mau curhat sama PFI, saya gajinya dipotong sampai 20% saja gitu misalnya. PFI bisa melakukan pendampingan loh. Bisa. Sebenarnya formulasinya sudah terbentuk, tapi belum bisa saya omongin sekarang karena belum diputuskan. Tapi 80% sih formulasinya sudah ketemu dan bakal di bantuan itu bakal ada lah buat teman-teman yang memang terkena imbas COVID-19 ini. Oke, sip kalau gitu. Jadi teman-teman dicatat, monggo, namanya Hendra Eka, panggilannya Eca, bisa dipanggil BE. Ada juga ketua PFI-nya di sini, Bang Coy, BN. Kan tambah meriah ini ya, begitu dibilang ada embel-embel door prize-nya langsung meriah ini pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, seperti iklan-iklan di TV ya kan, kita masuk lagi minta door prize kalau jalur gratisan ya kan, harus ada sponsor yang lewat. Oleh karena itu monggo Mas Gali. Mas Gali. Mas Gali. Silakan loh ini diputar iklannya. Kayaknya iklannya nggak ada deh. Oh, alhamdulillah. Nggak ada iklannya, langsung masuk aja ya. Lanjut aja langsung ke pertanyaan. Langsung masuk aja nih ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi kira-kira sudah ada 1000 penanya nih Bang Oscar sama Bang Arbain. Dari Encai. Oh, ada. Terima kasih kepada pimpinan XL dan rombongan. Hari ini kami telah menerima bantuan dari XL sebesar 10 miliar rupiah. Terima kasih banyak kepada PT XL Asiana yang telah memberikan donasi kepada rumah sakit ini. Terima kasih kepada PT XL Axiata telah memberikan donasinya. Terima kasih XL Axiata atas akses internet gratis yang memudahkan kami untuk tetap belajar di rumah. Terima kasih banyak kepada XL Axiata yang sudah memberikan akses internet gratis ke e-learning. Terima kasih XL. Terima kasih. Oke, terima kasih XL Axiata. Langsung masuk ke pertanyaan ya, bersiap-siap loh ini Bang Oscar dan Bang Arbain. Ada pertanyaan dari Reza Encai. Apa tanggapannya dan apa solusinya jika setiap hari media terus menyajikan informasi yang menyebarkan aura khawatir, marah, sedih, kecewa, apatis, putus asa, dan aura negatif lainnya. Kayak cenayang ya pakai aura-aura begini. Terlebih saat ini kita di Indonesia maupun dunia sedang dilanda
pandemi COVID-19. Ini pertanyaan untuk Bang Oscar dan Bang Arbain ya. Bagaimana peran kita sebagai jurnalis, khususnya jurnalis foto yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan, terutama soal pandemi. Apakah kita jurnalis tidak boleh berpihak tapi harus independen? Dan bagaimana atau apa saja yang harus disikapi oleh para jurnalis foto yang perusahaannya terkena dampak dari pandemi ini? Gimana peran dan langkah organisasi? Sebenarnya ini beberapa udah dijawab ya, Bang Eca ya, Bang Enca ya. Kayak peran sebagai jurnalis tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Bang Arbain. Kemudian mungkin ada tambahan lagi nggak dari Bang Oscar sama Bang Arbain? Kalau Oscar dulu. Gue. Okay. Jadi yang pertama gini, Cai. Kalau tadi Arbain juga udah ngomongin ya. Gue juga dalam sejumlah pertemuan dan kebetulan background gue kan bekerja untuk kantor berita Antara beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kita pun ngelihat bahwa dan juga tren dari pemasok berita, kantor-kantor berita transnasional itu di dalam teorinya, di dalam pakemnya, memang dituliskan di situ bahwa objektivitas. Tapi kalau menurut gua, objektivitas itu, subjektivitas itu adalah objektivitas. Jadi pada saat kita melakukan liputan di lapangan, editor kita yang memberi penugasan tidak menyertai kita ke lapangan. Jadi kita yang harus mengambil keputusan. Yang paling dekat dengan hati nurani apa yang ingin disampaikan, itu yang bisa menjadi sebuah catatan kita. Nah itu tadi makanya gue tadi memperlihatkan celah-celah bahwa visual itu kita kan nggak bisa memotret dari rumah gitu. Reporter bisa menuliskan laporannya dari pandangan-pandangan mata. Nah itu yang perlu ditegaskan lagi bahwa subjektivitas adalah objektivitas. Bang Arbain ada tambahan lagi, Bang? Iya, kita milih narasumber siapa itu udah nggak objektif ya, udah subjektif. Jadi betul bahwa jurnalisme itu tidak mungkin objektif, ya harus subjektif. Makanya perlu dipilih adalah orang kalau terima seorang jurnalis harus punya orang yang memang hatinya baik. Karena gini, orang itu kalau butuh informasi sebetulnya dia butuh informasi yang ingin dia dengar, bukan apa adanya ya. Itu maka sebabnya kadang hoax itu masuk karena orang itu punya fantasi begitu, hoaxnya begitu, jadi kena ya, jadi masuk. Kita kalau bikin berita harus objektif. Artinya objektif itu sebenarnya tidak bohong, tepatnya tidak bohong. Bisa negatif, bisa sisi positif. Kita kalau ngomongin positif terus juga nggak benar ya. Seperti saya bilang tadi bahwa kalau ada yang bilang bahwa banyak yang mati, ada yang bilang sedikit yang mati, bukannya 2 orang kita aduin, bukan. Kita harus menyelidiki berapa yang mati, misalkan seperti itu, atau berapa yang sembuh. Seorang jurnalis, memang ini profesi yang, jurnalistik adalah profesi yang bukan untuk gagah-gagahan. Dulu waktu tsunami Aceh, banyak yang posting langsung kirim-kirim foto dia dengan tumpukan jenazah. Jadi jiwanya pamer. Seorang jurnalis itu harus jiwanya adalah ingin memberitakan sesuatu dan dia punya niat yang selalu baik ya. Di Kompas salah satunya adalah tahan stres, tidak suka membual. Tidak suka membual itu lihatnya kelinci bilangnya lihat rusa misalkan, atau lihat kucing bilangnya lihat harimau. Bakat membual itu ada pada banyak orang. Cuma seberapa membual. Terus terang jurnalistik itu adalah ada pembualan ya. Lihatnya begitu dia menceritakan bisa dengan dramatis gitu kan. Orang bisa artinya hal itu bisa diceritakan dengan biasa-biasa, bisa dengan dramatis. Nah, dramatisnya itu adalah seperti apa? Dalam foto sama. Saya lihatnya adalah orang terkapar di jalan. Jurnalis itu jongkok, background-nya ada truk lagi melaju misalkan. Kelihatannya mau ditabrak truk. Sama-sama benar, tapi itu suatu pemberitaan yang nggak benar. Jadi kalau menurut saya, seorang jurnalis itu harus subjektif. Dia memberikan visi apa yang dia rasakan demi sesuatu yang lebih baik. Tapi si jurnalis itu harus punya niat yang baik dulu. Kalau dia niatnya memang mau bikin gara-gara terus atau dia cuma ingin mengangkat bahwa dirinya hebat, ya nggak beres. Akhirnya kembali ke jurnalisnya bahwa dia punya niatan baik, terus dia tidak memanipulasi fakta,
tetapi dia bisa mengemas apa yang dilihatnya dengan cara yang menarik. Ya, agak membual dikit mungkin ya. Mengedit kata-kata itu kan jenis pembualan ya. Terus bikin foto dengan angle yang bagus itu kan jenis pembualan juga, cuma pembualan yang masih positif, kira-kira begitu. Oke. Jadi harus punya niatan yang baik dulu ya, Bang ya. Itu yang saya kira seorang kalau dia menjadi jurnalis harus ada tes psikologi bahwa dia punya niatan yang baik selalu, itu aja. Jangan pamer-pamer tuh, skill motret mungkin banyak, tapi niatan baik itu mungkin tidak semua orang. Mungkin Cai mau foto bareng sama Corona juga boleh loh. Background-nya seperti apa? Terus lanjut ini pertanyaan masih dari Cai tadi sepertinya udah dijawab sama paparannya Eca ya. Kita lanjut ke Irsan Mulyadi. Seberapa besar tempat fotojurnalistik optimis di media massa, terutama awal-awal pandemi di COVID-19 melanda. Terus yang kedua itu adalah sepuncak dari pelaporan visual pandemi. Nah, ini menarik sih, apa ini fase puncak atau masih ada lagi setelahnya? Nih, Bang Oscar, Bang Arbain. Halo? Karena sekarang kan mulai dibuka lagi, penerbangan jalan lagi. Katanya tadi di bandara ada berapa puluh belas orang yang terbukti positif juga kan? Begitu penerbangan dibuka lagi, ada masuk baru lagi. Kan virus corona ini kan tidak bisa pindah tanpa makhluk hidup yang ditupangin. Ya, kalau kita udah punah, tiba-tiba datangnya lagi orang yang bercorona, ya mulai lagi, terus nggak habis-habis. Kan dia akan terputus kalau orang yang membawa, udah nggak ada orang yang pembawa yang bercorona lagi, orang sembuh semua, nah baru jalan lagi nggak masalah. Tapi ini dibuka lagi, tadi pagi saya baca berita di mana tadi, di bandara dicek beberapa swab test cepat sih positif dari lagi. Nah, mulai lagi. Saya kira itu nggak memulihkan optimisme juga. Gimana nih Bang Oscar? Ini fase puncak pelaporan visual. Maksudnya pelaporan visual ini punya fase puncak atau fase awal nggak sih Bang sebenarnya? Gue coba kasih ini ya, gue coba ngasih analogi aja nih. Jadi teman-teman yang melakukan sebuah liputan-liputan kejadian luar biasa, bencana alam termasuk di dalamnya, itu kan kita juga ngikutin satu periode yang berlangsung dengan tanda petik harapan. Nggak setiap hari kita nyiarin jenazah berjatuhan kan. Kita juga harus menyiarkan korban-korban yang selamat. Kita juga bisa bikin cerita tentang mereka-mereka yang life goes on, pembangunan kembali dan sebagainya. Nah, yang berbeda ketika pandemi ini, kita nggak pernah ngelihat, maksudnya kita nggak bisa ngelihat dengan mata telanjang bentuk dari subjek fotografi kita. Karenanya gambar-gambar dimunculkan adalah tulisan dan sebagainya. Jadi sebenarnya visual yang terbaca persepsinya secara teks. Ada tulisan kami menunggu bantuan Anda misalnya seperti itu. Ya, nah ini disinilah diperlukan kecerdasan dari seorang pewarta foto untuk memunculkan gambarnya. Nah kita bisa ngelihat nih, katakan awal-awal dari pasien nomor 1 di Indonesia, gitu. Wartawan-wartawan ngeliput, kita nggak usah sebut dari media mana, datang pakai masker gas, gitu. Yang jadi berita tentu dia. Tadi kita misalnya ngelihat foto yang di share sama Arbain dari teman kita Ade Beri. Di sebelahnya orang-orang yang parkir cuek-cuek aja tuh, ya kan? Jadi akhirnya kita bisa ngelihat di sini bahwa bentuk dari gambar-gambar tentu positif itu tidak digambarkan seperti yang disebutkan oleh Arbain bahwa dua kepentingan persepsi itu disatukan. Nah itu penulisan. Tapi kalau kita membuat gambar kan nggak seperti itu ceritanya. Kita langsung bisa memilihkan kira-kira yang menjadi subjeknya yang mana sih? Apa yang kita harus munculkan? Seseorang berhasil memotret dari jarak jauh pemakaman misalnya dengan lensa panjang. Yang kita munculkan di situ sebetulnya bahwa ada loh pemakaman itu suasananya seperti ini. Pemakaman Didi Kempot kemarin, coba berapa ribu yang datang. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Bang Irsan ya.
Terus dari Morrison ini, bagaimana pendapat Bang Oscar atau Bang Arbain atau rekan-rekan PFI dengan kondisi saat ini? Saya amati bahwa banyak pewarta melalui sosmed menggiring opini pesimis masyarakat dengan bahasa sedemikian rupa, dengan lini masa yang kontroversial yang mereka bagikan. Gimana nih Bang? Opini pesimis lewat sosmed nih Bang? Ya, kita nggak bisa mencegah segala hal buruk itu masuk ya, tapi yang perlu selalu kita kampanyekan adalah carilah info yang benar dan melegakan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita itu bisa memilih info yang masuk ke kita kok. Kita ada banyak, ada yang A, ada yang B, ada C, kita kan memilih sendiri. Kalau menurut saya satu cara, ada yang ngomong matikan saja semua medsos, kalau itu juga nggak benar. Artinya kita tetap membuka mata, tapi kita milih apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Saya kira seperti itu. Bang Os? Nah, jadi gue tambahin bahwa jurnalistik ini kan bukan sebuah craft tentang berita semata-mata gitu ya. Bukan bagaimana kita pandai menyusun, merangkai sebuah kata-kata, dan para fotojurnalis ini mengabadikan pentas kehidupan sesungguhnya di lapangan. Nah, ini yang menurut gue menjadi sebuah tantangan nih, apalagi dalam pandemi ini. Mau nggambarin apa? Seperti apa sih yang harus kita gambarkan kepada masyarakat gitu kan? Sementara mereka membutuhkan sebuah cerita tentang stasiun yang kosong. Bahwa oh benar, hari ini PSBB berlangsung dengan baik. Besokannya kita ngelihat foto-foto memperlihatkan hal yang sebaliknya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, semua jawaban-jawaban terhadap pertanyaan orang itu adalah jawaban yang bisa kita dapatkan dari fotografi. Nah, itu sebabnya kalau menurut gua beredar, viral dan sebagainya, media-media mainstream mestinya nggak jadi, mereka bukan bagian dari followersnya gitu. Sekarang kan kita udah tahu nih, satu hal yang muncul dari hidupnya dunia maya ini adalah kita meninggalkan daya ingat kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada Google. Cek Google, emang Google bisa nyari ide tentang apa yang kita pikirin. Nah, itu tantangan kita. Itu tantangan kita untuk bisa ngejawabnya. Karena fotojurnalistik gimana pun juga adalah, tadi gue sebutkan, mata dunia untuk bisa menceritakan pada orang lain. Kesaksian yang tanda petik subjektif menurut suara kita. Kita ngadu domba cerita yang ada kemarin apa enggak, gitu kan? Jadi kalau penggiringan itu memang karena kelemahan kita muncul menjadi sebuah inferioritas jadinya. Mestinya mainstream, jangan jadi followers dong, gitu. Balik-balik lagi kayak pernyataannya Bang Arbain di sebelumnya ya, kalau berita di sosmed sama berita di media kemasannya sama ya. Jadi gini, Cak, maksud gue kita confuse nih. Kita bertanya-tanya nih. Karena bimbang, maka kita akan bisa mempercayai sesuatu yang keliru sebagai sebuah informasi terhadap apa sih corona itu, gitu loh. Oke. Terus dari Wandra Prima, untuk Om Arbain, bagaimana kode etik atau payung hukum jurnalis lepas makan dengan paparazzi kan tanpa naung ini yang menjual untuk sebuah feature berita. Jadi ini lebih ke payung hukumnya freelance, gimana nih Bang Arbain? Ini orang suka menganggap bahwa kalau sebuah foto dimuat, konsekuensinya tetap ditahan di fotografernya. No, ya. Saya kasih info bahwa sebuah foto begitu diterima oleh redaktur, itu tanggung jawab udah lari ke redaktur. Begitu foto itu diputuskan untuk dimuat, itu tanggung jawab udah lari ke Redpel. Begitu foto itu sudah dicetak, keluar di koran, semua tanggung jawab adalah di penanggung jawab koran tersebut. Kalau Anda buka sebuah koran, Anda akan lihat Pemret garis miring penanggung jawab, atau Pemret siapa, penanggung jawab siapa, wah Pemret bikin penanggung jawab. Apapun yang terjadi setelah itu beredar, itu adalah di tangan penanggung jawab. Fotografer sudah lepas sama sekali. Dan itu pernah tidak terjadi di Indonesia, yaitu seorang fotografer memotret seorang artis, megang BlackBerry,
pada suatu pengadilan, artis itu menyangkal itu bukan dia karena dia belum megang BlackBerry pada tahun tersebut. Lalu foto si fotografer itu muncul bahwa si artis itu bohong. Di pengadilan, si fotografer itu ikut dijadikan saksi. Menurut aku, itu tidak pada tepatnya. Harusnya penanggung jawab yang maju ke pengadilan. Itu keluar di koranku bahwa tanggal sekian, si artis itu megang BlackBerry, misalkan. Jadi freelancer itu tanggung jawabnya adalah nggak ada. Kalau fotomu dimuat, ya tanggung jawabnya adalah koran yang memuat. Kalau diberi suatu Antara, ya udah, itu tanggung jawabnya Antara. Ya. Jadi payung hukumnya seperti itu. Payung hukum pers itu, begitu foto itu sudah dimuat suatu media, tanggung jawabnya bukan di si fotografer, tanggung jawabnya di si media tersebut. Itu payung hukumnya yang saya tahu ya. Di Kompas sama. Ini Joni Kompas, tunggu, fotonya saya masih simpan nggak ya? Joni itu memotret judi liar. Wah, dicari. Ya, pamret yang harus tanggung jawab di Kompas, bukan Joni. Joni kita lindungi. Kayak Pak Teherin tadi, begitu dia terancam, ya penanggung jawab harus ambil alih, kasih biaya untuk lari dan sebagainya. Jadi saya kira mau freelancer mau tidak freelancer atau tidak freelancer itu bedanya adalah soal legalitas kepada perusahaan tersebut. Tetapi kalau soal tanggung jawab perlindungan hukum, ya media tersebut yang harus melindungi. Begitu berita itu dimuat, itu udah bukan tanggung jawab fotografernya lagi. Itu tanggung jawab si pemenanggung jawab. Gitu. Oke. Jadi itu lebih ke konten ya Bang ya, payung hukum konten ya? Sorry, ini mumpung ketemu ya, ini saya tunjukkan ke Anda. Ini udah lewat ya, jadi udah aman. Share konten, share screen. Share, oke. Ini dia. Mungkin bisa lihat ya. Ini 1 hari tahun 98. Judi gelap di Glodok. Ya. Ada yang melaporkan, ada yang membantah. Nah, tugas sebuah media adalah kita dapatkan bukti ada atau tidak. Dan ada, tapi waktu itu nama fotografernya kita lindungin. Kita kasih istimewa ya. Kalau di kanan bawah mungkin kelihatan istimewa ya. Iya, istimewa ya, fotografer istimewa. Ini namanya Joni waktu itu. Udah 22 tahun yang lalu ya. Jadi mau freelancer mau tidak, tanggung jawabnya sama. Tanggung jawabnya adalah si media tersebut yang harus bertanggung jawab. Kalau ada suatu konflik dengan kebenaran atau kesalahan sebuah foto atau sebuah berita. Oke, semoga menjawab ya Wandra Prima. Meskipun sebenarnya payung hukum mungkin bisa lebih lebar lagi, ada kaitannya sama copyright dan segala macam ya, nggak cuma konten. Terus Selamat Rianto Bandung. Bang Arbain, saya setuju soal keberpihakan media bukan kenetralan. Masalahnya yang sudah mencuat adalah tuduhan bahwa media mainstream malah menjadi bagian dari sebuah konspirasi akan pandemi ini. Contoh penampilan reporter salah satu TV yang memakai masker gas saat melakukan liputan di lapangan dan terganggunya komunikasi audiovisual saat Dr. Tirta lagi diskusi. Oh, ini komentar. Oh, saat diskusi sebuah media. Bagaimana menurutmu, Bang? Gitu, Bang. Kadang-kadang gini loh, seperti pakai masker itu kadang-kadang bukan keputusan lembaganya, kadang-kadang keputusan lapangan juga keputusan yang salah bisa jadi seperti itu dianggap kesalahan lembaganya ya. Jadi banyak orang menganggap bahwa semua itu that simple seperti yang diangankan mereka ya, padahal nggak seperti itu juga. Seperti ambil keputusan A, wah pasti gini, padahal keputusan juga sangat rumit. Seperti misalkan peliputan ini pandemi ini ada yang pakai perlindungan lengkap, ada yang tidak mungkin karena si fotografer diri gue ingin dapat seperti ini sementara kantor gue belum ngasih, dia nekat. Waktu peliputan tim 1999 kita ingin melengkapi wartawan Kompas dengan rompi tahan peluru ya, tetapi waktu itu memang nggak gampang mendapatkannya sehingga Kompas membeli 3 biji dari Bandung. Itu rompi tahan pelurunya adalah rompi yang diisi plat-plat besi, ada bayangan beratnya minta ampun ya, beratnya minta ampun. Nah, ada yang mau memakainya dan tidak. Cornelis Kompas ditembak di Dili dan dia untung memakai rompi itu dan pelurunya nancap di rompi tersebut ya, walaupun sekarang udah karatan tapi itu menyelamatkan. Nah, orang ngomong Kompas kok tidak memberikan perlindungan yang maksimum rompi, kakinya ketembak gitu kan. Kok rompinya kok yang rompi yang beratnya minta ampun seperti itu nggak Kevlar, karena memang nggak dapat gitu kan. Jadi kadang-kadang orang tidak melihat what is the real reason something. Sebuah perusahaan atau keputusan seorang jurnalis itu kadang-kadang bukan suatu rancangan global yang matang sekali, kadang-kadang modifikasi lapangan juga. Tetapi
dilihat orang luar karena dianggap itu keputusan medianya sendiri. Seperti yang pakai masker sampai gas seperti yang bilang Oscar tadi itu, semua orang nonton dia, belum tentu itu yang suruh perusahaannya, belum tentu. Dia inisiatif sendiri, dilihat masker dianggap sama, dia pakai dan akhirnya menghebohkan dan perusahaannya sendiri jadi ikut kecam seperti itu kira-kira. Jadi lebih ke SOP sebenarnya ya Bang ya, SOP safety ya. Beratnya begini, kadang-kadang tidak satu suara, karena seperti pandemi corona sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terus terang media sebesar apapun gampang, karena kita juga nggak tahu sampai kapan ya, apakah gaji perlu dipotong. Tahun 98 itu banyak perusahaan yang memotong gaji ya, perusahaan saya waktu itu tidak. Saya nggak tahu yang sekarang, apakah saya udah pensiun, saya nggak tahu ya, apakah dipotong atau tidak. Artinya yang dulu itu masih bisa dihitung-hitung soal ekonomi kan. Tapi kalau soal virus kita nggak pernah tahu ujungnya karena itu di luar kekuasaan kita. Kita hanya bisa menduga-duga. Ekonomi mungkin ahli bisa memperkirakan kurvanya. Tapi kalau penyakit, saya kira semua orang tidak punya pengalaman untuk ini. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi ini buat Cak Echa support PFI untuk selain membagikan hand sanitizer, masker, dan vitamin, terus next bantu APD loh. Apa ada rencana untuk advokasi untuk teman-teman pewarta yang terpapar COVID-19, bahkan meninggal? Mudah-mudahan nggak ada kejadiannya. Ini pertanyaan dari Mas Joko Kristiono. Buat Echa mungkin ya? Ya. Kalau untuk advokasi teman-teman yang terkena COVID sih sementara secara legal belum ada, tapi secara yuridis belum ada, tapi secara etis kita udah mulai bahas sama teman-teman PFI, sama sudah ngirim surat juga ke beberapa institusi pemerintah terkait bantuan atau segala macam yang ada standarnya. Jadi ada tolak ukurnya ketika dia PDP itu harus bantuannya itu yang diberikan sama PFI itu harus seperti apa, ketika ODP seperti apa, terinfeksi seperti apa, dan sampai misalnya meninggal seperti apa. Mudah-mudahan keputusannya ini bisa segera bisa direalisasikan segera. Soalnya menyangkut beberapa variabel-variabel pemerintahan yang ada birokrasinya. Jadi karena kan PFI sekarang ini sudah di bawah Dewan Pers, jadi semua langkah-langkahnya itu harus berkesinambungan sama Dewan Pers, sama teman-teman dari organisasi kewartawanan lainnya, AJI, PWI, JTI, dan lain-lain itu. Jadi kalau PFI bergerak sendiri, terus teman-teman yang lain nggak ini, kadang-kadang nggak sinkron. Jadi kita juga masih koordinasi sama teman-teman yang lain. Kalau advokasi lain selain COVID ini kemarin juga sudah kita lakukan. Kayak kemarin ada Rolly, wartawan media Indonesia yang di Piting, di waktu dia liputan di gereja di Serpong yang kebakaran itu, dari PFI Pusat langsung dari Biro Advokasi langsung telepon ke korbannya, memediasi gimana, apakah ada kerugian atau apakah ada luka atau segala macam seperti apa. Nah itu kita sudah selesaikan. Terus kita juga telepon sama kantornya. Alhamdulillah sudah selesai juga kasusnya dan sudah dimediasi, sudah selesai baik-baik. Terus PFI Jakarta kemarin juga sudah mengeluarkan surat kecaman terhadap pelakunya juga. Sebelumnya juga PFI Pusat juga sudah mengeluarkan surat, tapi dalam kasus yang berbeda. Waktu itu di Makassar ada wartawan foto anggota PFI juga yang fotonya dihapus sama anggota oknum TNI. Nah itu juga kita sudah berikan surat kecaman. Kayaknya sih sudah selesai juga masalahnya. Kira-kira gitu, Mas Joko. Oke. Thank you, Mas Echa. Ini teman-teman nggak semuanya pertanyaan ternyata banyak sekali, jadi nggak semuanya kita bacakan. Kalau kira-kira yang sudah terjawab di paparan-paparan tadi nggak kita tanyain lagi ya. Apalagi ini nih ada yang thanks XL, wah ini ketahuan cuma ngejer ininya, ya ini vouchernya aja nih. Nah, ini dari Dedi Istanto nih Bang, kepada Bang Oscar dan Bang yang optimis, namun bagaimana memilah dengan hal penugasan yang diberikan oleh perusahaan media itu sendiri. Gambar-gambar yang tidak menantang seakan gambar yang biasa atau common pic. Sementara perusahaan menuntut harus mencari gambar yang mengerikan bahkan membahayakan bagi fotografer itu sendiri. Ini
kira-kira sama ya dengan pertanyaan dari Jessica Wisang juga, bagaimana cara membuat konten positif sementara pewarta fotonya harus berjibaku melawan virus selama di lapangan dan berjuang mencari nafkah. Nah, itu gimana nih, Bang? Gambar tapi membahayakan apa? Jadi kembali ke mentalitas seorang jurnalis ya. Kalau dia cuma pamer bahwa dia hebat, dia sampai situ, sampai sebenarnya dia bukan jurnalis yang baik ya. Jurnalis yang baik itu dia menyampingkan egonya. Terus terang banyak orang memilih jadi jurnalis era 2000-an itu karena lihat Nahwe, lihat Steinmeier itu kan gagah ya. Liputan pakai ikat leher, pakai sarung tangan, pokoknya keren itulah. Terus kalau dapat sesuatu dia selfie, pamer dengan sesuatu sampai suatu tempat. Saya kira itu bukan hal yang baik. Jadi kalau saya ngomongin pedoman itu nggak gampang ya dalam suatu talk show seperti ini, sesingkat ini kita ngomongin pedoman. Tapi intinya adalah saya dulu kalau kerja dengan tim, saya selalu tekankan adalah bahwa kalau kamu muter sesuatu, terus kamu kirimkan ke redaktur, kamu harus yakin bahwa itu tujuannya baik, yaitu menampilkan realitas dan memberi info yang baik dan benar, ya benar. Nah, redakturnya harus punya jiwa yang sama. Kalau redakturnya punya jiwa yang sebaliknya, dia suka, wah koranku bisa sampai sini ya, itu udah susah. Jadi dari fotografer, redaktur sampai redpel sampai pemretnya harus semuanya punya visi yang sama bahwa berita bagus itu nggak selalu yang wah, yang mengagetkan, yang itu saya kira orang yang baru kenal fotografi ya seneng yang bayangin yang hebat-hebat doang. Sementara yang informatif, yang lebih dalam itu yang saya kira sekarang yang harus lebih kita galakkan ya, bukan semata-mata foto hebat. Bang Oscar ada tambahan nggak nih, Bang, kira-kira? Gua nambahin dikit aja sih soal penugasan ya. Jadi kita tahu bahwa dalam dunia jurnalistik itu sebetulnya kan mediumnya ada dua nih yang kita kenal. Medium persepsi itu dibangun dengan teks naskah yang menceritakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh fotografi. Nah, fotografi sebetulnya kan memperlihatkan atau menjadi kesaksian bagaimana atmosfer itu bisa direkam. Sekarang pertanyaan gue, penting nggak sih lo memunculkan sebuah foto dari upacara pemakaman? Penting nggak sih foto yang bisa diceritakan dengan sebuah teks yang menarik? Kalau misalnya itu bisa dilakukan, kenapa harus pakai fotografi juga? Jadi nggak selalu fotografi bisa menampilkan itu. Apalagi ini kan nggak kelihatan nih. Jadi semua yang kita lihat itu adalah sebuah ekses dari pandemi ini. Nah makanya kalau kita ngelihat tadi, kenapa tadi gue munculin CGR itu? Karena itu pun dia sebagai seorang perupa membuat zebra cross itu menjadi bentuk dari sebuah gambar yang mirip dengan gambar yang pernah dibuat atau film yang pernah dibuat pada tahun 50-an oleh Alfred Hitchcock misalnya. Tapi dia ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah pandangan subjektif untuk melihat ke depan. Dia ngebayangin kalau misalnya gue bikin zebra cross di sini, orang-orang di atas bisa ngelihat dan bisa optimis gitu loh, seperti yang diharapkan. Nah jadi kadang-kadang nih, tanda petik ya, gue nggak nyebut bahwa lo harus ngelawan editor lo. Kadang-kadang yang memberi tugas juga tanda petik, ya maaf kata, agak brainless, agak kurang paham dengan suasana di lapangan. Kalau dia ingin mengharapkan yang mengerikan itu, gambar-gambar kita akan menjadi seperti gambar-gambar yang lain. Gitu. Nah itu yang ingin gue, misalnya kayak kasus ini pertama lah, cerita pertama dari itu kan sebetulnya hal yang menarik adalah bagaimana kita bisa menceritakan itu tanpa harus melibatkan fotografi. Ya kan? Nah ini yang ingin gue sampaikan supaya bisa kita renungkan gitu. Misalnya, bagaimana Banksy bisa mempengaruhi perupa kita untuk bisa memunculkan gambar si balon itu dengan kepergian dari Didi Kempot. Apa urusannya? Didi Kempot adalah orang biasa yang berhasil mengumpulkan dana untuk kepentingan orang banyak. Dia udah berbuat gitu loh. Nah jadi kadang-kadang terjemahan itu tidak langsung memperlihatkan atau ekses yang muncul
sekedar dari penyebab dari lahirnya pandemi ini. Itu kira-kira. Jadi tetap harus pakai logika nih Bang ya? Iya dong. Kalau misalnya agak nggak masuk akal, kalau menurut gua kan bisa ditentang, gitu. Iya. Ya Tapi kan, kan nggak ada logika tanpa logistik Bang. Iya kan? Oke, terakhir dari Mas Priambodo ya, Mas Priambodo. Dengan kondisi sekarang ketika media cetak mengabarkan fakta dan dibantah di jagat maya seperti medsos, bahkan media dikriminalisasi sebagai penyebar hoaks. Contohnya kasus awal-awal COVID-19 di tanah air. Kemenkes merilis berita dari salah satu media nasional sebagai berita hoaks. Bagaimana menurut pendapat Bang Oscar dan Bang Arbain nih? Saya punya kasus yang contoh menarik pada waktu kerusuhan Ambon. Ya. Pada kerusuhan Ambon itu, ya terus terang berbau kerusuhan agama, Kristen dan Muslim. Ya. Kita tidak pernah tahu korbannya persis berapa. Kita tidak pernah tahu. Bahkan Etna yang masuk ke komunitas Kristen sama Imam Prihadyoko yang masuk ke komunitas Muslim tidak pernah bisa tahu korbannya berapa. Tetapi pembaca ingin, Anda bayangkan bahwa Kompas harus menuliskan berita itu. Tapi kita nggak tahu berapa. Datanglah pengungsi yang Kristen, menceritakan macam-macam. Dia bilang 1.000. Terus datang lagi pengungsi yang dari Muslim. 1.000. Apa kita bilang 2.000? Nggak segampang itu. Tetapi Kompas tetap harus nulis pada waktu itu. Jadi akhirnya kita menelpon ke otoritas setempat, kalau nggak salah Pangdam. Pangdam juga belum tahu persis, cuma dia bilang gini, setahu kami, saya nggak tahu persis, tapi hari ini kami mengevakuasi 7 korban. Di Kompas ditulis, 7 korban, setidaknya 7 korban meninggal. Kompas di demo, dibilang mengecilkan masalah. Apa yang harus kita lakukan? Sebuah media yang serius, yang serius, itu dia harus beritanya tidak boleh bohong dan harus terpercaya. Kalau kita tidak punya data yang akurat, kita tidak usah ngomong. Ya, mending tidak ngomong daripada salah. Waktu itu Kompas ngomong 7, karena setidaknya hari ini kami evakuasi 7, kalau nggak salah ngomongnya begitu. Setidaknya 7 korban, padahal ratusan. Tapi karena kita nggak punya bukti angka ratusan, kalau kita serius, kita tidak boleh menulis berita seperti itu. Itu contoh ya, yang pernah terjadi. Sama dengan di COVID ini, kita tuh nggak gampang untuk menyatakan sesuatu yang benar. Medsos yang aja, kita cuma lihat A, ngomong A, merasa sudah tahu segala-galanya. Padahal sebuah koran resmi, dia harus tahu ABC baru bisa ngomong AB, bisa setidaknya seperti itu. Sementara kalau di medsos aja kan, lihat A ngomong A bisa, itu yang terjadi. Jadi menurut saya bagaimana juga omongan di medsos, apalagi bukan sebuah otoritas resmi, saya kira nggak usah dipikirin menurut saya, ya. Karena nggak gampang bikin suatu info yang kredibel, nggak gampang. Contohnya yang kasus Ambon tadi itu. Gue tambahin ya. Monggo Bang. Jadi gue tambahin nih. Kita kembali ke kitanya dah, jurnalisme. Ada yang namanya kabar, ada yang namanya berita. Mainstream itu memberitakan kabar yang diolah, benar nggak nih? Melalui penyuntingan, diperiksa lagi oleh supervisor gitu, untuk bisa disiarkan sebagai berita bahwa ini gua sudah mempertaruhkan koran atau media yang sudah media resmi yang mempertaruhkan berita. Kalau kan jurnalistik, Putus-putus deh. Putus-putus nih Bang. Wah, pasti nggak pakai Excel nih, Bang Oscar ini. Itu adalah partai yang kita dengar, desas-desus yang kita dengar, yang langsung seperti itu. Bang Oscar. Bang Oscar. Ya, Bang Oscar terputus dari server. Bang Oscar boleh diulang lagi nggak tadi Bang sedikit? Oke. Terputus Nah, jadi soalnya. Itu berita dan kabar itu saya Nah, jadi ini kabar dan berita nih. Kita nih, apalagi para pewarta foto ya. Para pewarta foto ini adalah
dia adalah gugus depan, garda depan untuk menceritakan atmosfer yang dia lihat untuk bisa disiarkan melalui penyuntingan dan sebagainya, tahapan-tahapan sehingga bisa disebut sebagai jurnalistik sampai ke masyarakat. Kabar itu mungkin gosip-gosip aja, gosip dengar sana dengar sini, lu siarin di. Nah sekarang pasalnya itu yang gue sebutkan tadi bahwa karena kita udah menyerahkan pokok pikiran dan sebagainya kepada gadget kita. Nah ini nih pasalnya kan. Jadi orang percaya kepada itu. Nah dunia pendidikan jurnalistik ini itu adalah bagaimana main Bang Os? Bang Oscar? Bang Oscar? Boleh diulang lagi yang terakhir, Bang? Nah, jadi yang soal kabar dan berita itu kan tadi udah gue jelasin ya. Jadi kita sekarang masuk ke dalam tantangan itu. Makanya gue tadi menyebutkan bahwa disinilah kepengurusan baru dari PFI juga ditantang gitu ya, ditantang untuk bisa nih kira-kira bisa menemukan formula-formula tertentu juga, karena tantangan dunia mainstream juga nggak main-main. Kabar akan bisa begitu aja lu siarin, berita nggak bisa, dia harus melalui ilmu jurnalistik. Gitu kira-kira. Oke. Hampir masuk ke penghujung acara nih. Tapi ada PR buat Bang Oscar sama Bang Arbain untuk melakukan swab secepatnya. Memilih dari Bang Arbain memilih 2 penanya terbaik, dari Bang Oscar memilih 2 penanya terbaik. Emang berapa penanya tadi? Tadi ada berapa ya? Ada 6 ya. Saya recap sebentar ya Bang, tadi pertanyaannya ada yang dari Encai, tanggapannya apa dan solusinya apa, tentang informasi yang menyebarkan aura khawatir, marah, sedih, kecewa, apatis, putus asa, dan aura saya negatif. Satu yang nanya hak perlindungan freelancer itu, menurut saya menarik tuh. Perlindungan freelancer. Sama yang terakhir tadi, yang terakhir ya sebelum dijawab, yang aku sama Oscar terakhir jawab itu juga menarik itu. Yang barusan ini Bang? Ya, barusan. Dari Mas Prio yang terakhir ini. Ya, mengadukan medsos dengan berita mainstream. Ya, itu dia tuh. Itu fakta itu menarik tuh, bagus tuh. Oke. Yang freelancer itu dari Wandra ya, Wandra Prima ya, tadi ya. Wandra tadi. Nah. Bang Oscar, pilih 2 penanya nih Bang Oscar. Nah, tadi tuh ada pertanyaan Irsan kalau nggak salah ya. Itu 1 tadi. Ya, pertanyaan Irsan itu foto jurnalistik fase puncak dari pelaporan visual pandemi atau bukan gitu ya? Ya, ini kan ini pertanyaan untuk ke depan kita kan. Itu 1. Terus 1 lagi tadi yang pertanyaan pertama tuh. Siapa tadi ya? Encai. Masa Encai dapat 2? Nggak adil banget nih. Nah, tadi Irsan kan? Yang pertama Irsan. Ya. Jadi sudah ada 4 orang nih, Priambodo, Wandra, Irsan, Eca itu milih. Mungkin pertanyaannya Mas Joko tadi menarik juga. Sama perlindungan ya. Perlindungan terhadap amit-amit kalau ada yang terpapar positif ya. Pewarta. Mas Joko, 1 lagi. Siapa tadi ya? 6 semuanya ya. Mas Dedi mungkin ya. Dedi Stanto ya. Iya, itu. Oke. Wait. Dedi Stanto. Bila dari awal tadi, kalau dari awal aku ingat tadi, tapi yang nempel ya 2 itu. Dedi Stanto itu tentang apa? Penugasan yang diberikan perusahaan media, bagaimana memilahnya gitu ya. Yes. Oke. Loh, ini ditutup layarnya.
Aku mau bacain ini loh, bacain hadiahnya loh ini. Hadiahnya itu ada 1 buah voucher map, 2 buah SD card Sony, dan 3 buah masker bedah. Loh, masker bedah toleh ini hadiahnya. Enggak, 3 buah power bank 10.000 mAh. Oke, hadiahnya ada 3 ya. 1 buah voucher MAP, 2 buah SD card Sony, dan 3 buah power bank 10.000 mAh. Itu tadi untuk Mas Priambodo, Wandra Prima, Irsan Mulyadi, Encai, dan Joko. Joko Kris. Kok cuma 5 ini, Cak? Sama Mas Dedi tadi katanya. Oh iya, sama Dedi Istanto ya. Jadi ya. Oke. Sudah masuk ke penghujung acara ini. Coba saya lihat lagi rundown-nya. Ada pesan-pesan khusus nggak nih dari Bang Arbain sama Bang Oscar sebelum kita menutup acaranya? Kalau saya sih banyak fotografer muda yang pesimis sama masa depan fotografi ya. Saya sering ditanya itu apakah foto masih bisa bertahan. Sekarang arahnya semuanya video. Menurut saya masih banyak hal yang hanya bisa pakai foto, terutama foto tunggal ya, itu lebih menempel di benak kita. Jadi kalau mau optimisme dalam dunia fotografi, saya kira keep optimis ya. Kalau sekarang susah, semuanya sedang susah, tapi sampai kapanpun saya kira fotografi masih akan punya tempat. Oke, masih ada optimisme untuk fotojurnalis dan foto itu sendiri ya, Bang Arbain ya? Ya, sampai kapanpun fotografi akan dibutuhkan. Oke. Bang Oscar? Kita harus tetap nyari, kita tetap harus bisa menembus batas terakhir ini. Kalau enggak, siapa yang akan melakukannya? Kalau kita adalah mata dunia, ya tetap harus melakukan. Life goes on, gitu. Kita harus optimis buat itu. Oke, masih jadi tetap peran fotojurnalis sebagai salah satu garda terdepan. Oke, dari Eca sendiri ada ini nggak ada pernyataan penutup lah dari seluruh diskusi ini? Kalau pesan-pesan kayaknya sudah tersampaikan semua dari sama Bang Oscar sama Bang Arbain juga. Mungkin mau kasih sedikit informasi aja kalau PFV sudah sekarang ini sedang dibahas untuk salah satu kriteria garda terdepan COVID. Jadi kalau sebelumnya ada tenaga medis yang dikategorikan sebagai garda terdepan. Nah, sekarang ini sedang ada pembahasan kalau pewarta foto juga akan dimasukkan kategori itu. Jadi pewarta foto juga sebagai garda. Ini yang secara official dari resmi dari pemerintah juga. Jadi PFV juga sudah berkomunikasi dengan Dewan Pers dan teman-teman organisasi kewartawanan yang lain. Nah, jadi nanti kalau misalnya kenapa prioritas utamanya untuk garda terdepan. Nah, klasifikasi garda terdepan ini siapa saja? PFV sudah mengusulkan pewarta foto masuk ke dalam klasifikasi itu. Kira-kira itu sih, Mbak Ocha. Oke, terima kasih loh Eca dari Pewarta Foto Indonesia Pusat ya. Terima kasih Bang Choi dan Bang Eca yang sudah menjalankan tugas-tugasnya lebih komprehensif di kepengurusan yang ini. Semoga tetap amanah sampai akhir kepengurusan ya, abang-abang sekalian. Oke, terakhir dari saya, semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan kondisi sehat, tidak sebagai penyintas. Terus tetap semangat untuk teman-teman, tetap liputan dengan menjaga SOP-nya. Terima kasih buat Bang Arbain yang sudah mau berbagi hari ini, Bang Oscar Motulo juga terima kasih, kemudian Bang Eca
dan Choi. Terima kasih Pewarta Foto Indonesia ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bukan Choi itu. Terus terima kasih juga buat para pendukung hari ini ya kan. Saya sebutin lagi ya, ini Gali ya. Diskusi ini dipersembahkan oleh PFI Pusat dan Excel Axiata dan didukung oleh Bank Syariah Mandiri, Sinarmas, dan anekafoto.com. Terima kasih semuanya. Salam apa ya kalau PFI ya? Salam kompak aja lah. Thank you ya semuanya. Dah. Terima kasih. Sudah jam ya? Mulai jam berapa? Jam 7. Live meetingnya, dah. Thank you Pak Hermanus. Yuk, bagus, keren tadi. Ya. Thank you Mas Her. Yuk, thank you. Yuk. Makasih Pak Hermanus, makasih Bang Oscar, makasih Bang Arabain. Oke, lanjut deh, perjuang terus. Hermanus. Oke, thank you.